Selamat datang di nada Aurora. Keraskan volumenya. Fokuslah pada ceritanya. Niscaya terornya akan berasa nyata. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua? Cerita kali ini tentang seorang nenek yang menyeramkan di kota Sakura, yang biasanya ramai dan penuh tawa mulai terasa berbeda. Malam itu, suasananya berubah mencekam. Lampu jalan berkedip satu persatu. Angin dingin berembus membawa bau anyir yang aneh. Warga tidak tahu sesuatu telah datang. Konon katanya, di ujung kota, dekat gedung tua yang sudah lama ditinggalkan, muncul sosok nenek bertubuh kurus, berambut panjang menjuntai menutupi wajah. Kukunya panjang, hitam dan tajam. Warga menyebutnya Nenek Pakande. Awalnya hanya rumor belaka karena banyak hewan peliharaan yang menghilang. Saat itu lampu rumah mati sendiri. Terdengar suara krek-krek seperti tulang patah di tengah malam. Hingga suatu malam, seorang siswa SMA di kota Sakura pulang terlalu larut. Saat melewati gang sepi, ia mendengar suara berbisik, "Nak, lapar nak." Saat menoleh ke belakang, Nenek Pakande berdiri tepat di belakangnya. Matanya merah menyala. Mulutnya terbuka lebar dengan gigi yang tajam tak wajar. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Dan keesokan harinya, siswa itu ditemukan pingsan dengan bekas cakar di punggungnya. Sejak saat itu, teror menyebar ke seluruh kota Sakura. Roy, seorang siswa di kota Sakura, mulai bertingkah aneh. Beberapa hari dia berdiri diam menatap kosong. Beberapa ada yang berlari tanpa arah sambil berteriak ketakutan. Dan yang paling mengerikan, setiap jam 2.13 dini hari, kamera CCTV selalu menangkap bayangan nenek yang berjalan merangkak di atap gedung sekolah. Pihak kota mencoba menutup area tersebut, namun Nenek Pakande tidak bisa dihentikan. Ia muncul di taman, di rumah sakit, bahkan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Anak-anak sekolah mendengar suara sendok diseret, padahal tidak ada siapa-siapa. Konon, Nenek Pakande datang untuk mencari mangsa. Ia tidak menyerang sembarang orang, melainkan dia yang berani keluar malam sendirian. Sampai saat ini, warga kota Sakura masih bertanya-tanya, apakah Nenek Pakande benar-benar hantu atau kutukan lama yang terbangun kembali. Karena jika kamu bermain di kota Sakura dan tiba-tiba cuaca menjadi gelap, lalu terdengar suara nenek yang tertawa pelan di belakangmu, mungkin dia sedang mengawasimu. Tidak ada yang berani keluar rumah di malam hari. Kota Sakura sunyi seperti kota mati. Sirene polisi yang biasa berpatroli sudah berhenti. Namun rasa takut justru semakin menyebar. Di balik semua teror itu tersimpan sebuah rahasia lama. Asal-usul Nenek Pakande. Puluhan tahun lalu, sebelum kota Sakura menjadi kota modern, daerah sekolah dan taman kota hanyalah hutan yang sunyi. Di sanalah tinggal seorang nenek tua yang hidup sendirian. Warga menjauhinya karena ia dikenal aneh dan sering berbicara sendiri. Anak-anak sering melihatnya mengais sisa makanan di malam hari. Namun tidak ada yang tahu nenek itu
sebenarnya menahan kelaparan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang peduli kepadanya. Suatu malam, saat hujan yang deras, terjadi kecelakaan yang tragis di perempatan terkenal di kota Sakura. Seorang anak tersesat di hutan esok paginya. Anak itu menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, warga menuduh nenek tersebut dengan tanpa bukti dan tanpa belas kasihan. Ia diusir, dipukuli, dan ditinggalkan sendirian di hutan. Dalam kondisi sekarat dan kelaparan, nenek itu berdoa, bukan meminta ampun, melainkan meminta kekuatan untuk balas dendam. Dan malam itu, ia mati dengan mata terbuka. Sejak kemetongannya, hutan berubah menjadi dingin, hewan-hewan menghilang, dan bayangan nenek sering terlihat merangkak di tanah. Puluhan tahun berlalu, hutan itu pun diratakan, dan dibangunlah sekolah unggul di kota Sakura, rumah sakit, dan taman kota. Tanpa mereka sadari, mereka membangun kota di atas tanah terkutuk. Malam berikutnya di kota Sakura, sekelompok siswa mencoba menyelidiki gedung lama. Saat jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari, pintu kelas terkunci sendiri, lampu mati. Lalu terdengar suara kunyahan dari lorong dari ujung koridor. Muncullah nenek Pakande. Tubuhnya yang hitam dan legam atau putih, perutnya kosong, namun bergerak seolah-olah ia hidup. Ia berjalan sambil berbisik, "Lapar, lapar, kalian semua datang untukku." Salah satu siswa mencoba kabur, namun cuaca langsung menjadi awan gelap seperti mau hujan. Bob tidak bisa bergerak, dan saat Bob berbalik, wajah nenek itu sudah sangat dekat dengan wajahnya. Keesokan harinya, kota kembali normal. Tidak ada yang percaya kejadian itu, kecuali mereka yang pernah melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Kini, nenek Pakande tidak lagi sekedar legenda. Ia telah terikat dengan kota Sakura. Dan selama masih ada yang keluar malam sendirian, ia akan menghantui. Setelah kejadian mengerikan di kota Sakura, kota kembali terlihat normal. Anak-anak masuk sekolah seperti biasanya. Roy tersenyum. Mobil berlalu lalang dengan baik, namun hanya yang sedikit yang tahu. Nenek Pakande belum pergi. Seorang siswa bernama Bob menemukan catatan tua tersembunyi di ruang arsip sekolah. Kertasnya kuning, penuh bercak hitam dan berbau tanah. Di dalamnya tertulis, "Jika lapar arwah nenek Pakande tak dapat dihentikan, maka kota akan menjadi makanannya." Catatan itu menjelaskan satu hal yang penting. Nenek Pakande hanya bisa dihentikan tepat di jam kematiannya, yaitu jam 2:13 dini hari. Syaratnya sangat mengerikan: menyalakan lilin hitam di tanah bekas hutan, membaca doa pembalik kutukan, dan satu orang harus menjadi umpan. Malam itu, Bob dan dua temannya nekat pergi ke taman kota, tempat berdirinya hutan lama. Hujan turun dengan deras, dan jam menunjukkan pukul 2:12. Lampu taman mati, angin berhenti. Bob dan dua temannya tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, yaitu jam 2:13 dini hari, terdengar suara kuku yang diseret di tanah. Dari balik patung taman muncul sosok yang sudah mereka kenal. Nenek Pakande merangkak perlahan, perutnya cekung, matanya merah, mulutnya bergetar menahan lapar. "Kalian datang sendiri." Bob mulai membaca doa dengan suara gemetar. Lilin menyala satu persatu, tanah bergetar hebat. Namun tiba-tiba salah satu temannya Bob menghilang dari pandangannya. Hanya tersisa sepatu dan suara kunyahan.
Nenek Pakande menjerit marah. Tubuhnya membesar. Bayangannya menutupi seluruh taman kota Sakura. Suara tertawa nenek bergema dari segala arah. Bob menutup mata dan membaca doa terakhir. War. Cahaya putih menyambar, angin kencang menyapu taman, lilin pun padam. Saat Bob membuka mata, taman kembali normal. Tidak ada nenek, tidak ada darah, tidak ada temannya. Hanya catatan tua yang kini berubah kalimatnya. Kutukan dipindahkan, bukan dihilangkan. Keesokan paginya, kota Sakura tidak ada laporan yang aneh, tidak ada CCTV yang rusak. Namun, pada malam berikutnya, di jam yang sama jam 2:13, Bob mulai sakit-sakitan. Dan seminggu setelahnya, Bob tiba-tiba meninggoy mendadak. Dan banyak yang beranggapan Bob terkena kutukan nenek Pakande. Sekian ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendengarkan cerita-cerita seram di kota Sakura lainnya. Terima kasih.